Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mas Gerda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Venture ya, Ventura. Saya menggunakan di MD101, itu spesifikasi MacBook saya. Saya menggunakan SSD 256 GB. Tentunya ini prosesornya Core i5 sangat jadul ya. Kemudian aplikasi yang saya gunakan pertama adalah Docker. Itu wajib buat saya kerja. Kemudian saya menggunakan PHP Storm, itu membuka 2 file, bahkan lebih. Kemudian terminal itu wajib, source tree itu wajib. Nah, untuk terminal kadang 2, kadang 3, tergantung kebutuhan. Karena saya menggunakan React untuk develop ya. Nah, kenapa saya menggunakan beberapa tab di terminal? Biasanya untuk menjalankan React-nya, kemudian juga untuk merestart Docker-nya atau login ke server. Nah, aplikasi Slack ini wajib juga untuk mengobrol dengan tim. Itu wajib. Kemudian SQLS kadang-kadang untuk import-export database saja. Nah, mengingatkan saja ini saya menggunakan Venture ini sudah 1 mingguan ya. Aplikasinya juga udah banyak yang saya install, tuh tidak ada masalah ya tentunya. Itu aplikasi-aplikasi yang sudah saya install di Mac saya. Saya hanya menginstal aplikasi-aplikasi yang saya gunakan. Oh ya, untuk insomnia itu tergantung kebutuhan, kadang dipakai, kadang tidak. Nah, fitur menarik di sini adalah Stage Manager ya. Ini ada di sisi kiri tuh. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi, kemudian kita klik di lain itu ada beberapa state manager. Nah, di sini saya kurang suka karena untuk menjadikan satu state itu kita cukup agak repot ya. Nggak bisa di drag and drop. Nah, maksud saya itu ketika contoh saya membuka source tree, itu tidak bisa ditarik langsung ke state yang diinginkan. Atau seperti ini, saya membuka sebuah aplikasi kalender, kemudian kalender itu mau saya masukkan ke state, itu kan harus membuka state-nya dulu, baru kita tarik ke state yang diinginkan. Itu kan cukup merepotkan. Nah, keunggulan state itu kita contohkan, kita buat folder di desktop ya. Jika desktop kita terlalu banyak file atau apa, itu akan hilang ketika state-nya aktif. Nah, ketika state-nya tidak aktif, itu muncul lagi. Jadi ketika kita banyak folder atau file itu, desktop kelihatan rapi. Sehingga kita tidak mudah terdistract dengan file-file yang ada di desktop. Nah, seperti ini jika saya menggunakan Docker di Mac MD101 ya. Silahkan dilihat sendiri bagaimana menurut kamu. Silahkan di komen. Tentunya ini dengan settingan yang minim ya, 1 core sama RAM menggunakan 2 GB. Terus saya juga menggunakan satu project aja ya, PHP dan Node.js. Ini adalah kecepatan yang dihasilkan di MD101 menjalankan Docker dan screen recording. Bagaimana menurut kamu? Silahkan di komen. Oke, bagi kamu yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih maju.
Dan kita lanjutkan bagaimana atau seberapa lama Docker ini bisa running berjalan sempurna di MD101. Nah, di sini Docker sudah running ya dengan baik. Coba kita lihat ke sistem preference-nya. Seberapa kebutuhan yang saya gunakan. Oke, kita buka resource-nya ya. Ini kita menggunakan satu untuk CPU dan RAM-nya 2 GB saja. Ini adalah hasilnya. Saat Docker nyala, kita buka activity monitor, kemudian kita lihat CPU-nya terpakai berapa. Oke, RAM-nya terpakai 7 GB. Sebegitu ya. Untuk CPU-nya segitu. Nah, bagaimana? Apakah worth it untuk dipakai sehari-hari? Sebagai tambahan aja ya, saya menggunakan VN untuk editing video di MacBook ini, kemudian dengan OS ini cukup aman ya. Ini video yang kamu sedang menikmati juga diedit di VN. Ini juga setelah Docker saya matikan, ini yang terpakai. Untuk memorinya juga ini yang terpakai. Bagaimana? Menurut kamu masih worth it nggak? Kita coba buka Sublime. Apakah aman nih hasilnya? Kemudian coba kita buka VS Code ya. Juga masih aman. Oke, untuk apa namanya itu? Mengapa saya menggunakan terminal banyak itu? Karena saya menggunakan Node.js versi itu. Kemudian NVM sama Docker. Untuk kesimpulannya, setelah saya menggunakan selama 1 minggu ini, dan untuk kegiatan sehari-hari, ngoding dan kawan-kawannya, sampai saat ini masih worth it ya, masih belum ada kendala apa-apa. Nanti jika apa namanya itu terdapat kendala, saya informasikan di video berikutnya, atau kalau mau downgrade karena suatu kendala juga mungkin saya akan bikinkan videonya juga. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu masih menggunakan MD101 di tahun ini, 2022 menjelang 2023 ini? Kalau masih, yuk komen. Ini adalah tampilan aplikasi-aplikasi yang sudah saya jalankan di MacBook saya. Oh iya, untuk aplikasi Yum ya tentunya. Untuk aplikasi Yum, selama saya meeting itu, kalau saya lagi share screen itu agak sedikit lemot. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, and comment.